Pastor di kampung saya jauh sekali, kami orang mudik. Orang mudik saya, tahu orang mudik? Daerah saya pun jauh di sana, Kota Kudus di bawah. Saya ke sini menjadi sesuatu nasi. Tapi memang jodoh nggak kemana ya, ketemu dengan orang Sekedung. Suami saya orang Sekedung. Tahu Sekedung? Nah, di situ. Tadi Pak Jan ada unek-uneknya. Bagaimana saya diam dengan mertua, sementara saya dengan volume suara yang sedikit agak menanjak kaki gunung, agak sedikit ke puncak gunung gitu. Berarti naik ke puncak gunung tuh ya Pak ya? Ya. Jadi itu ya memang dinamikanya seperti itulah. Kalau kita ikut mertua, ya memang harus banyak mengalah demi cintaku padamu, ya. Ke guruku ikut denganmu. Benar nggak? Pasti. Nah, jadi apa yang disampaikan beliau itu pasti nanti adik-adik semua rasakan. Pasti adik-adik alami. Kalau ibu tadi bayangkan dari Makassar loh, bapak buyung ke Pontianak. Nangis nggak bu waktu dibawa ke Pontianak bu? Ya, karena memang udah mencintai ya bu ya. Pak, gimana sih resepnya Pak? Bapak nih yang kue kan bapak. Kasih satu warga. Jadi ya itulah. Kita sebelum kenal itu kita memang kita pernah sebelumnya kita pernah kerja di perusahaan sama ya. Jadi kita Udah. Ya. Kita cuma kenal, kita kebetulan pernah kerja di perusahaan yang sama. Nah kita cuma sekedar kenal gitu. Oh ini Pak Erwin ini ya. Jadi sekilas gitu ya. Di sini ada nggak yang kenalannya lewat Facebook? Lewat Facebook ada nggak? Bukan Facebook ya Pak Cebo. Pak Cebo. Ada yang lewat Facebook loh kenalannya. Ada nggak? Nggak ada ya. Nggak apa-apa kalau nggak ada. Itu kan karena memang itu kan komunikasi juga toh, ya kan? Tadi belum Pak yang Bus sampai di situ. Pak yang Bus masih tadi pakai. Kalau dia nggak pakai KCU, ya langsung tetap ya Pak ya. Online. Oh, online. Oke. Baik, kalau dalam pelayanan kita jangan ragukan beliau, ya. Memang beliau ini sebelum saya di luar aktif dari beliau, karena beliau dulu di apa? Siantan Bengkayang. Di Bengkayang dulu. Nah, jadi setelah itu beliau langsung menjadi ketua DPP. Beliau yang dan tugas beliau ini di Depak kantor agama. Ya. Tadi dia tidak jelaskan ya kalau dari Depak, enggak kan? Memang pelit, nggak mau kasih tahu ya. Ada bu. Oh ada ya, sepintas ya. Kalau ibu tadi kita dengar dia kan? Nah itulah dia. Jadi dari dua pandangan yang berbeda dengan status tadi disampaikan oleh beliau adalah anak yang tertua, sementara istrinya anak yang bungsu. Jadi beliau masuk dalam ranahnya anak bungsu. Bagaimana itu memang perlu pengorbanan. Kalau saya tidak, kami sama-sama anak-anak yang di tengah-tengah. Kalau anak pertama itu ya ibu-ibu itu anak percobaan, coba-coba. Jadi nggak gitu kan? Betul nggak? Tapi kalau anak yang tengah-tengah itu utuh, karena sudah tahu tadi begini resepnya, betul nggak Pak? Nah, kalau anak yang terakhir bungsu kasihan loh, anak terakhir. Tapi ada satu keuntungannya, menghabiskan air susu mamanya. Betul nggak?
Nah, makanya kalau kita nanti kalau ngomong nanti dengan anak-anak ngomongnya gini, nah mama ini sakit loh melahirkan kamu dan latak yang khusus, tapi nanti yang nak kamu ini tidak sayang mama, kamu bisa khusus mama loh. Jangan seperti itu, karena mereka lahirnya dalam berbagai, mereka selalu mencari-cari informasi di Pak Cebuk kan Pak? Lewat Google Instagramnya. Oke, silakan Pak. Waktu kita tinggal tunggu nanti ya. Iya. Tinggal berapa Bu? Masih ya? 30 menit ya? Iya. Tapi supaya kita relate, kita Ada yang mau sharing? Ada Mbak Sen? Ada yang mau sharing? masih tegang nih. Mungkin kita nyanyi dulu lah ya. Nyanyi yang agak milenial sedikit. Siapa nih? Ada yang bisa? Masalah. Yuk kita beri. Yuk. Ayo berdiri. Saat yang indah seperti ku ingin kau tahu, selalu mencintai, buang keraguan, kau selalu melihat hidupku. Begitu banyak kisah yang kita alami, suka pun prahara, menari di mentari, mandulan cinta kita berdua. Ku bernyanyi lagu tentang cerita asmara kita, tiada pernah dan takkan pernah dapat ku lupa, tersimpan selalu dalam jiwa. Ku mencintaimu. Ayo. Go! Ku bernyanyi lagu tentang cerita asmara kita, tiada pernah dan takkan pernah dapat ku lupa, tersimpan selalu dalam jiwa. Ku bernyanyi lagu tentang cerita asmara kita, tiada pernah dan takkan pernah dapat ku lupa, tersimpan selalu dalam jiwa. Ku bernyanyi lagu tentang cerita asmara kita, tiada pernah dan takkan pernah dapat ku lupa, tersimpan selalu dalam jiwa. Ku bernyanyi
lupa, tersimpan selalu dalam jiwa. Yo, kita tangan. Silakan duduk kembali. Terima kasih, silakan duduk. Sudah digoyang oleh Pak Yakobus dengan cinta. Kayaknya ini lagu angkatan kita kan? Lagu-lagu angkatan 80-an ya? Ini ada yang 90-an Angkatan-angkatan ya? kami dulu misalnya itu. Oh, iya. Kalau kami dulu, kami kan yang berlima. Oh iya. Ya, ini mungkin nanti ya kita akan merefleksikan ini. Ini ya silakan dicatat untuk PR. Yaitu nanti jawabnya setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Karena kita bagaimana aku mencintai pasanganku. Tadi kan kita sudah sampaikan bahwa mencintai itu memang harus kita lantunkan, kita nyanyikan. Itu komunikasi milenial sekarang. Jadi kalau kita tidak meneguhkan bahwa aku mencintai kamu, I love you, lalu jawabannya me too, ya susah. Jadi kalau kita tidak ini ya, apa yang sering kuungkapkan sebagai tanda cintaku kepadanya, ya kan? Jadi kata-kata kan, sebenarnya kata-kata kan, bukan harta yang kita harus sampaikan kepada pasangan kita, betul nggak? Ya, kejujuran, ya. Kita apa adanya, kita ngomong apa adanya. Kalau kita memang lagi marah benar dengan dia, saya terus terang istri saya ini, saya belajar kesabaran dari istri saya sebenarnya. Ya. Ketika ada satu titik kita itu stres, lalu yang kita salahkan itu adalah istri dan anak-anak kita. Tapi dia tahu gitu, oh ini lagi ada masalah. Tapi jangan sampai ungkapan cinta itu enggak kita. Kemudian bagaimana penerimaannya? Ya. Jadi kalau kita saling mengiris itu kan akan luka ya. Tapi kalau kita tahu bahwa irisan yang kita iris itu sebenarnya ingin membuang nanah yang ada di dalam hati kita, ya, itu akan menjadi kekuatan bagi kita sebenarnya. Jadi kan sesuatu yang baik itu dibalas dengan yang baik, tetapi sesuatu yang jahat janganlah dibalas dengan yang jahat, tetapi dibalas dengan yang baik. Kemudian dalam hal apa aku paling merasa dicintai oleh pasangan? Ya, dalam hal apa? Terutama yang ingin membangun komitmen untuk menikah. Ya, kalau masih ada keraguan, ya itu wajar, karena cinta adalah keputusan kan. Tetapi jangan keraguan itu justru malah kita berlari ke pihak ketiga gitu. Kita curhat dengan orang yang tidak tepat, justru kita curhat kepada orang-orang yang, mohon maaf, pengalaman kegagalannya itu malah membuat kita terjerumus. Tidak ada pasangan yang sempurna, tetapi kita tahu pasangan kita adalah cinta yang sempurna, kan begitu. Nah itu mungkin nanti tidak dijawab sekarang, tetapi sebagai refleksi untuk pasutri muda itu yang misalnya 5 tahun ke bawah ya sebenarnya. Karena cinta yang dewasa itu akan beranjak ke 5 sampai 10 tahun, 10 sampai 15, 15 sampai 20 tahun. Kalau Bulangki dia menuju ke paripurna, ya kan? Ya paripurna. 69 tahun. Nah, ini aturan emas. Ya. Ini saya ambil memang kata Bu Langki itu jangan banyak teori Pak, harus ada sharing menurut Mas Relen. Pelajari dengan cara apa pasangan Anda merasa Anda dicintai. Tidak dijawab sekarang, tetapi terus dijawab sepanjang waktu ya. Pelajari dengan cara apa pasangan Anda merasa Anda cintai. Mungkin makanan kah, ya? Mungkin cara dia menyapu, ya? Atau cara dia membuat kopi, atau cara dia bergoyang, atau cara dia menggunakan baju. Karena cinta itu
keunikan-keunikan yang ada di dalam pasangan kita. Ya. Jadi itu harus dipelajari sampai kita, ya, karena kontrak kita dengan pasangan kita kan sampai maut memisahkan. Itu. Tapi di weekend kami waktu itu kami sudah berjanji. Itu komitmen, ya. Komitmen. Jadi ketika ditanya, ya, sebenarnya itu rahasia, ya, rahasia kami berdua. Tetapi itu kita punya komitmen yang harus dibangun. Boleh? Iya, baik. Lalu cinta itu melahirkan tanggung jawab. Ya, jelas. Cinta itu melahirkan tanggung jawab. Jadi kalau kita cinta dengan pasangan kita lalu kita tidak kerja, ya kan? Walaupun kerjaan kita, mohon maaf misalnya tukang parkir, buruh, tapi itulah tanggung jawab untuk mendapatkan rezeki. Jangan pernah malas-malasan. Ya. Ya kalau enggak jual bensin kan.